Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carolina Simbiring Miliala. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi cerpen. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari cerpen. Cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, atau juga bisa disebut sebagai cerita pendek. Ke B ada itu struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi. Berikut ada penjelasan-penjelasan yang mengenai dari struktur cerpen. Yang selanjutnya kita lompat aja. C. Fungsi cerpen. Yang pertama itu adalah fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kedua itu ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Ketiga itu ada fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Keempat itu ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang terakhir itu adalah fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberian pembelajaran yang religius yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya itu ada D. Ciri-ciri cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang singkat. Kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keenam, ada cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau jalan cerita saja. Ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kelapan, ada karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir itu ada di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasa kisah pada cerpen tersebut. Yang ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama itu jenis cerpen pendek, yaitu panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Kedua itu adalah cerpen sedang, yaitu cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih detail. Ketiga, ada cerpen panjang, yaitu cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1.000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Yang terakhir itu ada metode yang saya gunakan dalam metode cerpen, yaitu cooperative learning. Media yang saya gunakan yaitu media gambar. Yang pendekatannya saya gunakan yaitu belajar dengan kartu gambar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar aktif dengan cara mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher oriented menjadi berpusat pada siswa atau student oriented. Yang terakhir itu alasan saya memilih metode media dan pendekatan ini karena media kartu bergambar pada penulisan kreatif cerpen akan mengaktifkan siswa untuk turut berpartisipasi dalam penulisan cerpen. Media kartu bergambar dibuat lebih menarik dan lebih mudah untuk diamati. Gambar yang ada pada media ini juga seringkali dijumpai siswa pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian hasil materi yang dapat saya rangkum. Saya ucapkan terima kasih.